Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fauzi Saputra dari kelas IPS 2C dengan NIM 215231084. Saya akan memenuhi tugas mata kuliah Ilmu dan Budaya Jawa mengenai perjanjian Giyanti dan terbelahnya Pulau Jawa. Langsung saja, perjanjian Giyanti merupakan salah satu peristiwa yang terbentuk sebagai sebuah kesepakatan segitiga politik antara Pakubuwana III, Pangeran Mangkubumi, dan VOC. Pada tanggal 13 Februari 1755, nama Giyanti diambil dari lokasi penandatanganan perjanjian, yaitu di Desa Janti, tepatnya di Dukuh Kerten, Sukoharjo, Karanganyar, Jawa Tengah. Dalam perjanjian ini dibentuk untuk meredam api konflik pasca perpindahan Keraton Kartosuro dipindah ke Surakarta. Namun api dari geger Pacinan ternyata belum mati. Saat itu Mangkubumi membantu Pakubuwana III dalam meredam konflik dan mendapat hadiah, yaitu sebidang tanah dari Pakubuwana II. Namun luas tanah yang diberikan menimbulkan kecemburuan. Salah seorang pangeran mengeluh ketidakadilan terkait sebidang tanah tersebut. Akhirnya Gubernur Batavia tersebut mengeluarkan keputusan bahwa tanah tersebut tidak jadi dimiliki oleh Mangkubumi. Akhirnya Mangkubumi meminta izin kepada Pakubuwana II bahwa ia akan meninggalkan tempat tersebut. Akhirnya diberi 3.000 ril untuk jatah makan anak buahnya. Perlawanan ini mendorong Gubernur VOC Nicholas Hardik mengambil sikap untuk menyelamatkan daerah operasionalnya secara tertutup. Kemudian Hardik melakukan perundingan dengan Pangeran Mangkubumi. Setelah berkali-kali melakukan perundingan, Hardik bersepakat dengan keinginan Mangkubumi yang hendak menjadi penguasa di tanah Jawa pada tanggal 23 September 1754. Nota kesepahaman antara VOC dengan Mangkubumi terlaksana, dan nota tersebut disampaikan kepada Pakubuwana III, sang pengganti Pakubuwana II. Nota tersebut menyatakan bahwa wilayah Mangkubumi wilayahnya pada tanggal 4 November. Persetujuannya terhadap hasil perundingan Gubernur Jawa Utara dengan Mangkubumi tersebut. Surat pernyataan itu disampaikan oleh Pakubuwana III kepada Gubernur Jenderal VOC Jacob Mosel. Kesepakatan ini mendorong sebuah perjanjian besar yang ditandatangani di Desa Giyanti, beberapa kilometer sebelah timur Surakarta. Akhirnya terbelahnya Pulau Jawa menjadi dua bagian yang sering dikenal dengan istilah Palihan. Hal-hal ini menjadikan Mangkubumi naik tahta menjadi Sri Sultan Hamengkubuwono I di Yogyakarta dengan gelar Senopati. Khalifatullah. Dari sejarah singkat perjanjian Giyanti tersebut dapat disimpulkan bahwa latar belakang mengenai perjanjian Giyanti adalah: pertama, adanya konflik peristiwa geger Pacinan; yang kedua, perpindahan Keraton Kartasura ke wilayah Surakarta; yang ketiga, adanya interferensi yang dilakukan oleh VOC; yang keempat, adanya perjanjian tersebut yang dilakukan oleh Mangkubumi dengan VOC; yang kelima, kesepakatan yang dilakukan VOC dengan Pangeran Mangkubumi; dan yang terakhir, di antara VOC dengan Pakubuwana III dengan Mangkubumi dalam pasca perjanjian Giyanti, yaitu muncul perlawanan yang dilakukan oleh Raden Mas Said atau Pangeran Sambernyawa. Raden Mas Said juga menuntut sebagai penguasa wilayah pada Oktober 1755. Raden Mas Said berhasil mengalahkan satu kelompok. Selain itu, tahun 1756 ia juga hampir membakar Keraton Baru Yogyakarta. Dari latar belakang tersebut muncullah dampak yang paling utama dari perjanjian Giyanti ini, yakni wilayah Mataram terbagi menjadi dua. Yang pertama, wilayah di sebelah timur yang dikuasai oleh Pakubuwana III. Hal ini. Yang kedua, wilayah di sebelah barat yang dikuasai oleh Pangeran Mangkubumi sekaligus diangkat menjadi Sultan Hamengkubuwono I yang menetap di Yogyakarta. Demikian yang bisa saya sampaikan. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.